Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pijitalk, hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang wanita yang sangat cantik. Tapi percuma dibilang cantik karena sudah punya suami, insya Allah dunia akhirat. Beliau adalah adiknya daripada seorang tahfiz Quran. Nah, beliau sendiri adalah tahfizor dan seorang selebgram. Namanya adalah Wafik Hajijah. Assalamualaikum Kak Wafik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik. Wafik, biasanya kan kalau orang pakai nama Wafik itu kan laki-laki. Kenapa ini perempuan? Apakah ada historinya, abinya pengen punya anak laki sehingga dinamain Wafik? Oh, jadi ini aku langsung jawab ya. Jadi kan aku anak ketiga dan satu-satunya cewek di keluarga. Nah, anak pertama sama kedua tuh cowok semua. Ya kan, Bi? Yeah. Nah, terus kebetulan dulu kan ada namanya penyanyi Wafik Azizah. Kecil-kecil imut juga kan. Akhirnya mama aku tuh suka banget, umi aku suka banget sama Wafik Azizah, kayak suka banget lah dengerin. Akhirnya aku dinamain Wafik Azizah. Katanya sih Wafik Azizah itu artinya kalau dari umi aku itu obat wanita yang kuat. Jadi kayak maksudnya kayak wanita yang tangguh gitu. Oke, wanita yang tangguh tuh Wafik Azizah. Kata umi aku kayak gitu. Wafik Azizah berarti artinya wanita yang sangat tangguh gitu ya. Nah, berarti punya kakak dua cowok. Sama adik satu cowok. Berarti Wafik di tengah-tengah? Iya. Kakaknya kalau boleh tahu siapa namanya Wafik? Bang Taki, Taki Malik. Oh, Taki Malik itu yang tahfidz Quran itu? Iya. Oke. Bang Taki, terus yang kedua namanya Muhammad Al-Fatih. Terus aku, adik aku namanya Duha Malik. Muhammad Duha Malik. Nah, semuanya rata-rata pakai Malik ya? Iya, sebenarnya Malik tuh bawaan aja sih, tambahan. Jadi yang bener-bener ada nama Maliknya tuh Bang Taki, Ahmad Taqiyuddin Malik. Berarti pasti abinya namanya Malik ya? Iya. Oh, Mansyardin Malik. Nah, waktu kecil suka berantem gak sih sama kakak? Apalagi cewek sendiri, kamu kan tangguh. Tomboy nggak? Tomboy banget. Tomboy banget? Aku suka hobinya main sepeda. Sepedaku tuh Harley dulu. Oh, itu bukan sepeda kalau Harley. Enggak, sepeda Harley yang zaman dulu yang ininya tuh tinggi, terus joknya di bawah gitu. Terus habis itu aku sukanya main bola, terus aku suka balapan, terus aku sukanya main PS bola. Pokoknya semua yang cowok aku suka. Dulu aku sampai semua kamar aku tuh isinya, karena aku dulu suka grup Barcelona. Semua spray, jam, semuanya bola. Baik, berarti memang tomboy banget ya? Tomboy banget dulu, jadi kayak aku jalannya juga kayak cowok dulu tuh. Makanya alhamdulillah sekarang cewek banget? Iya, alhamdulillah. Di antara keluarganya Abi Malik, ya kan, ada Taki Malik, ada Wafik Malik. Nah, yang paling cengeng siapa? Gak ada sih, karena kita jarang banget berantem. Nggak pernah berantem? Jarang banget, jadi aku dari dulu selalu kemana-mana tuh bareng keluarga. Nggak pernah misah, nggak pernah kayak ketemuan teman, ketemuan ini. Jadi selalu kemana-mana tuh berempat, jadi makanya deket banget. Oh, 4 orang ini tadi? Bang Taki Malik, Fatih itu, terus Wafik, sama Duha sama ya? Duha. Kalau dulu aku lebih deketnya sama Bang Taki sih, karena kita saling suka cerita, kayak gitu. Nah, itu kan luar biasa, hampir semuanya anaknya ya penghafal Quran lah ya. Gitu ya. Emang abinya ngedidiknya seperti apa? Yang ngedidik tuh sebenarnya abi atau umi? Dominan dua-duanya sih. Enggak, kan pasti ada yang dominan, apa abi sibuk kerja atau umi yang memang sibuk pendidikan. Kalau ke agama kayak misalnya menghafal Quran sih abi sih. Abi ya? Iya. Allah sholli ala Muhammad. Umi juga sih sama. Kalau umi kan lebih ke aku sama adik-adik. Nah, kalau misalnya Bang Taki tuh sama abi sendiri. Berarti punya abang kan Ustadz Taki Malik yang beliau nih orang besar, terkenal. Apa enaknya dan apa tidak enaknya nih? Gak enaknya sih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti sempurna sekali ya Ustadz Taki Malik. Maksudnya nggak enaknya apa ya, nggak ada sih. Paling kadang kalau misalnya kayak karena punya abang yang terkenal, dikit-dikit kayak misalnya punya temen kadang kayak pengen deketin gue dong sama abang gitu. Dulu sebelum nikah ya, sebelum abang nikah. Wafik Azizah kalau di Instagramnya namanya Pipi Chan. Karena suaminya dilarang pegang Instagram. Enggak, itu artinya? Bukan. Oh, bukan? Karena suami aku tuh nggak main Instagram. Iya, yang megang kan Wafik kan? Sebenarnya aku tuh suruh suami aku main Instagram. Cuma suami aku tuh nggak mau. Punya Instagram kan dengan banyak followers. Apa postingan yang buat medsosnya Wafik tuh langsung pam gitu? Jadi waktu dulu aku kan nggak pakai cadar ya.
Oke. Aku baru pakai cadar tuh pas SMA, pas aku pindah sekolah ke salah satu sekolah pesantren di Bogor, dia tuh khusus cewek dan rata-rata di sana orangnya pakai cadar. Nah, dulu tuh abang aku tuh anti banget buat posting aku. Karena Nggak tahu, nggak tahu alasannya apa. Tapi pas aku pakai cadar, abang aku tuh kayak bangga banget sama aku. Kayak seneng banget. Akhirnya nih adik gue gitu kan, maksudnya berubah. Karena dulu tuh aku sempet kayak jilbabnya pendek, kelihatan rambut, nggak pakai kaos kaki segala macam. Nah, setelah abang posting, naik banget followers aku gitu. Awalnya. berarti itu tetap ya, orang itu mengidolakan wanita yang tertutup. Gitu ya, poinnya kan itu ya. Sama contoh lagi nih, Cinderella. Oh. Ketinggalan sepatunya satu, langsung dinikahin. Iya. Iya. Banyak orang sekarang sudah pakai buka semua, tapi ditinggalin. Nah, berarti semakin kita tutup, maka semakin orang akan mengejar gitu ya, Via? Iya. Oke. Jadi alasan Wafik pakai cadar apa, kan nggak panas, Wafik? Iya. Saya aja nggak pakai. Iyalah, masa pakai, aneh dong, takut. Jadi waktu itu aku pas kelas 2 SMA pindah ke salah satu boarding school di Bogor, namanya Hasmi Islamic Boarding School. Di sana tuh kebetulan guru-gurunya pakai cadar, murid-muridnya banyak yang pakai cadar, satpamnya juga pakai cadar. Satpam? Iya. Oh, satpamnya wanita? Wanita, satpamnya wanita. Tenang aja, nggak bakal nyamar. Iya, iya. Iya, jadi pertama kali aku ke sana tuh kayak kok serem ya gitu. Karena aku dulu tuh bukan tipe orang yang Islami banget sebenarnya. Bukan yang kayak sampai fanatik, yang kata orang kan kalau orang cadaran tuh disebutnya fanatik ya. Oke. Nah, terus selama di sana ternyata teman-teman aku tuh baik banget, bener-bener mengayomi, ngajak tahajud, kayak puasa, ayo yuk puasa Senin Kamis, aku ambilin sahurnya segala macam. Aku tuh kayak wah, Masya Allah gitu, teman-teman di sini tuh baik banget gitu. Nah, kebetulan banyak teman aku yang pakai cadar. Terus habis itu teman aku tuh bilang kayak gini, itu aku baru hari keempat di pesantren. Aku dibilang kayak gini, Fik, mau nggak cobain pakai cadar? Ah, ngapain gitu kan? Aku banyak nih koleksi pakai cadar, pasti kalau kamu pakai cadar cantik banget deh gitu. Ya udah, akhirnya aku coba pakai cadar. Iya, kok kayak bagus gitu kan. Terus akhirnya tapi nggak apa-apa kalau misalnya kamu nanti pengen lepas, ya udah nggak kenapa-napa, kan namanya juga coba, kata teman aku kayak gitu. Pas aku nyoba, terus aku kayak nangis kan di depan kaca, kayak ya Allah gitu, ini beneran aku nih, kayak gitu kan. Terus akhirnya lama-lama aku jadi nyaman pakai cadar. Oh, itu awal mualnya Awal pakai cadar. mulai pakai cadar. Jadi kayak lama-lama kayak Jadi nggak buka tutup berarti? Enggak. Udah aku istiqomah? udah hampir 6 tahun pakai cadar. Nah, tanggapan Bang Taki ketika kamu pakai cadar tuh seperti apa? Seneng banget. Seneng banget. Jadi Bang Taki tuh sering banget jengukin aku ke pesantren. Kebetulan pas seminggu setelah aku di pesantren, Bang Taki tuh nengok aku sama yang lain juga. Nah, aku kan keluar tuh dari pagar kan, diizinin. Terus habis itu aku nanya ke Umi, Bang Taki mana gitu. Itu lagi di masjid, lagi murojaah. Terus udah tuh, aku ke masjid, Bang Taki tuh sambil tiduran, dia sambil ini kan kayak ngaji, bukan sambil baca ini Quran ya, sambil ngaji aja gitu. Aku bilang ini, Assalamualaikum bang. Terus dia nanya gini, maaf ya nyari siapa, katanya gitu. Maaf ya nyari siapa, bang ini gue gitu, Wafik gitu. Ya Allah, ini serius katanya, mau kiamat nih katanya, saking nggak percayanya dia, kayak serius nih adik gue pakai cadar, karena aku kan tomboy, terus kayak nggak percaya aja dia kalau aku pakai cadar kayak gitu. Hobinya bola, sukanya bola, semuanya cover bola, suka Barcelona, tiba-tiba pakai cadar. Gitu. Oke, nah terus memulai bisnis usia 17 tahun. Apa yang men-trigger Wafik mulai bisnis di usia muda banget? Iya. Jadi sebenarnya aku tuh dagang udah dari aku pas SD. Oke, dagang apa nih? Aku sebenarnya inisiatif sendiri aja sih. Orang tuh nggak ada ngajarin kayak kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gini, nggak. Kita inisiatif aja sendiri gitu. Kayak mungkin karena Abi ada jiwa dagang gitu ya, karena orang Padang Saudagar, gitu. Akhirnya aku sama adik aku Duha kayak iseng-iseng, dulu kan rame tuh binder. Apa binder? Binder. Jadi kayak kertas-kertas yang ada gambarnya, terus kayak kita jualan aja gitu di pinggir jalan pakai terpal.
kadang di pinggir jalan, kadang depan rumah, dan itu lumayan banget. Jadi hasilnya kita tabung kayak Itu gitu. SD? SD. Di Jakarta atau di Padang? Di Banjarmasin. Kan Oh, aku di di Banjarmasin. Banjarmasin lahirnya. Kenapa nggak ngomong saya beli itu Binder? Udah lama, Udah lama ya? udah nggak zaman sekarang. Jadi dari situ kita kayak nabung gitu. Dan emang orang tua aku tuh ngebiasain kayak nabung. Jadi dari dulu kita selalu pakai duit sendiri. Dan kalau kayak beli HP, aku nggak pernah pakai duit orang tua. Selalu pakai hasil tabungan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak nabungnya banyak nih, kita mau kemana nih? Ke Gramedia kayak gitu. Oke. Gitu. Terus modal awal bisnis pertama tuh fashion ya? Iya, Modalnya piro? 1 juta. 1 juta? Dan itu pakai duit aku sendiri. Oh, ya Allah. Aku nggak pernah. 1 juta dapat apaan? Jadi awalnya aku karena kayak awalnya kan kayak endorse gitu kayak biasa aja. Sebenarnya aku nerima endorse tuh gratis awalnya karena kayak ya udah gitu kan, masih awal-awal gitu nggak apa-apa. Terus lama-lama ada yang ngasih fee kayak gitu. Terus akhirnya aku bisa nabung. Terus aku mikirnya kayak apa jualan baju aja kali ya gitu. Nah terus kata Umi aku, ya udah Umi bantuin, Umi bisa bantu apa, Wafik butuh modal berapa, Abi juga kayak gitu kan. Cuma aku kayak udahlah pakai uang sendiri aja. Akhirnya aku ke 1 juta itu aku bawa ke Tamsit sama Tanah Abang. Tamrin City ya? Iya, Tamrin City. Jadi kayak awalnya Itu tuh beli udah baju pakai cadar? jadi. Udah pakai cadar. Gitu. 17 tahun ya? Iya. Berarti 6 tahun, 17, 18, 19, 20, 21 umurnya? Sekarang 22 tahun ini. 22 ya? Ya Allah, panjang umur, sehat, afiat. Amin. Nah, brand fashionnya udah berapa lama berarti nih? Udah dari 5 tahun yang lalu berarti. Masih ada? Masih sampai sekarang. Offline atau hanya online? Online. Offline-nya yang belum ada? Belum. Brandnya namanya apa? Wamstyle.id. Oke, nah terus gimana caranya kamu memperbesar brand itu? Awalnya sih sama diri sendiri aja ya, maksudnya kayak ngiklanin diri sendiri aja, nggak endorse nggak apa. Aku sampai sekarang nggak ada endorse ke siapa-siapa. Wamstyle itu, jadi ngebesarin sendiri aja. Oh kamu aja yang pakai, nanti orang lihat dia beli gitu ya? Justru kayak followers aku tuh lebih tertarik aku yang make gitu. Followersnya banyak laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya? Iya. Kan kalau Pipi Chan kan tadi suami istri. Cuma suami aku sebenarnya nggak megang IG-nya. Dirimu yang pegang ya? Iya. Emang mesti begitu, suami mah nggak usah dikasih kesempatan. Enggak, Bahaya. dia nggak pernah. Jadi dari dulu nggak pernah dia megang IG. Nah, selain bisnis fashion, juga punya bisnis skincare dan keripik. Skincare-nya brandnya namanya apa? Sudah berapa lama? Berapa sih yang pakai? Dulu itu sebenarnya sekarang udah nggak ada sih Skincare-nya? skincare sama keripik itu. Oke. Skincare itu bertahan sampai berapa ya? Sekitar 3 tahun mungkin. Karena akunya nggak bisa kepegang. Oh karena nggak fokus? Atau karena nggak ada manajerialnya yang pegang nih? Sebenarnya ada sih, cuma kayak jadi nggak fokus aja. Aku ngerasa kalau punya bisnis banyak jadi nggak fokus ke satu, jadi kayak kepecah-pecah gitu. Oke, nah brand kamu ini kan berarti masih ngambil di kita nggak sebutin itu atau sudah jahit sendiri? Jahit sendiri. Sudah jahit sendiri? Iya. Aku ada kayak tukang jahit gitu, tapi di Bandung. Jadi produksi sendiri bener-bener kayak bukan langsung beli jadi gitu nggak. Bahannya juga? Bahannya baru. Oh sekarang memang sudah jahit sendiri. Lebih banyak kan terusan atau potongan? Terusan. Lebih terusan ya? Gamis. Nah kan sekarang gini deh kan sekarang masih muda, sukses. Amin. Kan lumayan nih, insya Allah pasti juga ada yang nyinyir. Oh itu mah udah pasti sih. Gitu ya. Nah, gimana Wafik menanggapi para haters? Ya udah diemin aja. Maksudnya kan kalau misalnya haters itu kan biasanya dia nggak tahu kayak misalnya punya masalah hidup apa, dia akhirnya ngeluapinnya ke kita gitu kan. Atau dia sebenarnya iri sama kita karena kita punya kehidupan yang seperti ini, atau yang kayak gimana dia nggak suka, ya udah biarin aja. Ya mau diapain juga, lagian haters juga maksudnya kita ketemunya cuma di dunia maya gitu loh. Ya kayak gitu, ngapain juga ditanggepin Atau gitu. mungkin hatersnya adalah mantan dari Aku nggak pernah pacaran. bukan dari atau fansnya suami? Nggak tahu deh. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Aku nggak terlalu merhatiin sih kalau ada yang komen kayak Pokoknya gitu. kalau ya ada udah. haters, ada siapapun kamu udahlah. Ya udahlah, ngapain, masih banyak yang harus diurusin kan. Allah, Iya kan? cakep banget. Iya. Nah, Wafik kan memutuskan nikah di usia muda. Itu kemauannya dari Wafik atau dari Bang Taki? Dari aku.
Oke. Justru Bang Taki tuh awal-awal berat ngelepasin aku. Gitu. Oh, Karena kan dekat banget kan, kayak berasa gitu sedihnya. Gitu pun sebaliknya pas dia nikah juga aku sedih banget gitu. Bukan sedih yang kayak gimana gitu, sedih bahagia tapi sedih karena nggak terlalu dekat lagi kan. Karena dia sibuk sama istrinya juga dong gitu. Suami ini dari satu pesantren atau teman kuliah atau teman apa sama Wafi? Kalau suami itu dia dulu kan satu pesantren sama adik aku, tahfiz. Sama adik? Sama adik aku yang paling bontot. Jadi pesantren tahfiz itu kan dia umurnya semua umur ya, bukan yang kayak akademik gitu. Karena tahfiz, jadinya kenalnya di situ gitu. Nah, berjodoh sama Ihsan. Siapa nama suaminya? Ihsan ya? Ihsan. Berjodoh dengan Uda Ihsan atau Bang Ihsan. Apa yang dilihat istimewanya dari Bang Ihsan? Keberanian dia sih. Keberanian. Wow, laki-laki semua berani, Bu. Bukan gitu, soalnya kan banyak yang mau ngelamar aku. Oke. Omong doang. Maksudnya dia ujung-ujungnya pasti minder sama aku. Kenapa mesti minder sama? Nggak tahu. Karena apa? Karena cerdas? Apa karena tahfiz? Penghafal Quran? Mungkin nggak tahu karena rata-rata tuh minder sama aku. Atau karena cantik? Nggak tahu. Nah, kalau gitu kita pengen tahu nih suaminya yang mana? Orang Korea atau orang Indonesia? Boleh nih Bang Ihsan, silahkan bawa aja. Masya Allah, baby bawa, kasih ibunya juga boleh, ibunya pegang. Masya Allah. Ini putrinya namanya siapa? Alena. Ya Allah, Alena, cakep banget. Alena. Kok wajahnya kayak Korea? Itu. Abahnya maksudnya Bang Ihsan. Assalamualaikum Bang Ihsan, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, Bang Ihsan berarti udah jadi seorang ayah nih. Gimana caranya ngelamar Wafik pertama? Apa yang seneng lihat Wafik? Kan Wafik pakai cadar, nggak kelihatan juga cantiknya. Pastinya kalau dari sejarah awalnya siapa duluan, pasti aku duluan dong. Oke. Ihsan duluan. Ya biasa kan namanya juga cowok, ngelobi adiknya dulu. Tolong dong kenalin sama kakaknya gitu. Iya, Kalau jadi- nggak lewat jalur dalam nggak mungkin bisa. Gitu. Oh, jadi sama adiknya dulu nih kenalannya? Iya, Dia ngelobi bestie adik, banget, dia ngedeketin bersahabatan adiknya banget sama adik aku. Nah terus aku sering kayak jengukin Duha kan pesantren, aku nggak tahu dia. Asal muasal dari ngelihat aja gitu kayak itu siapa kan kalau di pesantren kan cewek masuk pesantren itu kayak cowok-cowok tuh ngeliat pisang gitu kan. Iya. Wih gitu. Kayak sesuatu bidadari masuk ke Gak dalam. taunya satu barang langka itu tiba-tiba jadi istri. Wah, salah Muhammad. Gila romantis banget. Alhamdulillah, gitu. Saja. Lembut amat sih. Nah, berarti kan sama adiknya kan bestie temenan. Gimana cara manggil adiknya? Kan berarti dia mesti manggil Ihsan abang. Enggak, biasa aja. Jadi sampai sekarang pun manggilnya San. Gitu. Iya, jadi biasa. Udah sahabatan banget. Iya. Beda berapa tahun sama Wafik? Seumuran kita ya. Seumuran. Seumuran Oke. kita. Mungkin bulan yang lebih tua siapa? Oh, Ihsan Oktober. Oktober. Kalau Wafik? Desember. Oh, berarti masih tetap agak dewasaan Ihsan berapa bulan ya? Iya. Aduh, Terus seserahannya waktu ngelamar Wafik kasih apa? An-Najm, mungkin surat An-Najm. Aku minta surah An-Najm sih. Oh, An-Najm kayak apa tuh San? Saya lupa tuh San. Ini ayo ngaji, dia bagus suaranya. Ayo dong San, dengerin San biar teman-teman, oh emang pantas aja dapetin Wafik, emang Hafiz. An-Najm San. Dekat deh. Ayo sayang. Tuh, Alena ngeliatin tuh. Ternyata begini rasanya ya. Tuh kan, Tadi juga begitu Wafik. grogi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allamahu syadidul quwa Dhu miratin fastawa. Cakep San. Wafik kan minta surat An-Najm nih sama Bang Ihsan. Alasannya tersendiri apa Wafik? Kalau aku sendiri sih dari dulu An-Najm tuh surah favorit aku, surat favorit aku.
Kenapa mesti jadi kenapa favorit? Kan banyak surat. Ada sesuatu Karena kayak enak aja sih. Mirip-mirip Pertama- surat Maryam mungkin. Kalau Maryam kan kayak belakang-belakangnya itu kan sama gitu. Gimana ya jelasinnya? contoh, kasih contoh dong. Samanya tuh di mana? Kalau Maryam nggak terlalu hafal, jangan deh. Oh, karena An-Nazm yang hafal ya. An-Najm tuh kayak enak karena waktu itu aku ngafalin An-Najm tuh enak banget di antara juz 27 yang lain gitu. Kan juz 27 tuh kan setiap juz tuh kan ada surah-surah yang enak gitu. Nah, An-Najm tuh kayak paling enak aja dihafal. Makanya sampai sekarang tuh masih berkesan gitu. Misal kayak warna jami iza hawa Madallasa kumamawa wama yang tiqanil hawa gitu. Jadi kayak Kalau enak. gitu satu-satu dong, ini ayat 1 nih ayat 2 gitu biar coba kita dengerin dong. Tadi kan Ihsan ayat 1 ini sambung ayat 2 sampai 4 aja kita dengerin. Tapi Kompaknya aku nggak seperti nggak bisa nadanya Ican. Nggak bisa kok nada dia. Kalau nggak pakai nada tapi bisa dong sambung Bisa. ayat. Nah, nggak pakai nada juga nggak apa-apa. sampai 4 aja. 4 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak? Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Zu mirratin fastawa. Nah, insya Allah. Kan menikah di usia muda. Tantangan menjalan rumah tangga di usia muda tuh apa, San? Apa? Tantangannya apa? Tantangannya. Tantangannya kalau di awal-awal pasti yang udah dirasain, atau mungkin pengalaman Ihsan Muafiq kan masih baru setahun nikah, belum banyak ya. Jadi yang udah aja ya mohon maaf sebelumnya, bukan maksud apa ngajarin atau apa. Ya kayaknya lebih kepada mengontrol ego masing-masing aja. Sebenarnya sih lebih ke akunya sih. Oh, Dianya terlalu perempuannya ya? sabar. Oh iya lagi. Iya enggak. Ihsan tuh terlalu sabar sebenarnya. Akunya masih kadang mungkin karena dulu aku kayak mikirnya aku independent woman kan. Maksudnya kayak aku bisa ngapa-ngapain sendiri. Jadi aku ngerasa kayak lebih ya udahlah kayak gini dong, kayak gini, kayak gitu. Jadi Icannya sih yang lebih sabar, akunya kadang suka lebih egois gitu. Oke. Berarti Dia nggak pernah sempurna. marah. Oh, nggak pernah marah sedikit pun, San? Sedikit pun, mungkin lebih Nggak kepada pernah tegas kali. sih. Kalau marah, alhamdulillah ya Allah, semoga sampai seterusnya. Amin. Amin. Ada pembagian tugas nggak di rumah? Ihsan ini, terus Wafiq ini. Ihsan sih lebih kepada ya kalau bisa Wafiq diam aja gitu, buat biar Ihsan yang kerjain gitu. Sedap. Masya Allah, Tapi tabarakallah. tapi mungkin karena Wafiqnya juga saling menghargai, tahu gitu, jadi nggak sepenuhnya Ihsan ngerjain. Pasti Wafiq misalkan kayak udah sih biar aku aja gitu. Tapi ada pembantu kan di rumah, San? Kalau sekarang untuk sekarang ada, tapi sebelumnya nggak ada. Oh, berdua tuh Baru masak. sebulan, baru sebulan. Kalau masak Ihsan atau Wafiq? Wafiq lah. Oh, Wafiq ya. Kalau Ihsan masak nanti yang makan kucing. Tapi dia dulu sempet sampai belajar masak loh biar aku nggak masak. Subhanallah, segitu cintanya ya. Tapi gagal total. Oh Masya sayang Allah, Masya Allah, iya. Masya Allah. Nah, ini anaknya namanya siapa? Fi. Alena. Alena Zahira Batrisya. Alena. Zahira Batrisya. Kenapa nggak ada Maliknya juga? Aduh jangan. Kalau mereka sih miripnya Kabi dong. Anak Abi ntar. Kabi. Ya. Ini kalau ngelihat artinya apa tuh? Alena Zahira Batrisya itu artinya wanita yang Berparas cantik. cantik. Wanita yang berparas cantik. Terus apa lagi sih? Kok aku lupa? Wanita berparas cantik, santun, anggun, Adil dan cerdas. adil dan cerdas. Iya. Oh, subhanallah. Alhamdulillah, sahabat Pijatok, insya Allah bincang-bincang kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan ilmu buat semua teman-teman yang mendengarkan bahwasanya rumah tangga itu meredam satu sama lain tentang keegoannya. Kita ketemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.